Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi diksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Roza dan teman-teman saya Indah Haliani Kadimah Putri, Fitria Asri Kuzaimah, Eta Arianto, dan Fahmil Afran. Langsung saja materinya terlebih dahulu akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Saya Fitria Asri Kuzaimah, NPM 219110110. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari diksi. Apa sih diksi itu sebenarnya? Menurut beberapa para ahli mengatakan bahwa diksi menurut Kraft tahun 2009, diksi adalah kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, cara menggabungkan kata yang tepat, dan gaya yang paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Kemudian, menurut Widya Martaya dalam Riantika pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya. Dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Sedangkan menurut Ahmad pada tahun 2016, diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan kompleks kalimat untuk menyampaikan pesan atau gagasan oleh penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar yang sesuai dengan kondisi dan rasa bahasa tertentu sehingga berterima. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, jadi pengertian diksi itu sendiri bahwa diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya. Selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi ini berperan penting dalam pembentukan kalimat. Nah, kita perhatikanlah fungsi diksi berikut ini. Yang pertama, membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap hal yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Lalu yang terakhir atau keempat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eta Arianto, NPM 2191. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi setelah rekan saya, yaitu mengenai kelas kata diksi. Menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2003, kata dalam bahasa Indonesia digolongkan sebagai berikut, yaitu kata verba, kata nomina, kata adjektiva, kata adverbial, kata pronominal, kata numeralia, dan kata tugas. Baik, kata tugas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kata proposisi. Kata proposisi yaitu kata depan dalam penggunaannya, yaitu kata yang biasanya digunakan pada bentuk kebahasaan yang berfungsi sebagai keterangan di dalam sebuah kalimat. Kata proposisi sendiri terdiri dari yang pertama, penandaan hubungan tempat, misalnya di, ke, dari, sehingga, sampai, antara lain, dan sebagainya. Yang kedua, penandaan hubungan peruntukan, misalnya bagi, untuk, buat guna, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu penandaan hubungan sebab, misalnya karena, sebab, lantaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu penandaan cara atau kesertaan dengan, misalnya dengan, sambil, beserta, bersama, dan lain sebagainya. Yang kelima, penandaan hubungan pelaku, misalnya oleh, atau, Anda, dari siapa, dan lain sebagainya. Yang keenam, penandaan hubungan waktu, misalnya pada, tentang, mengenai, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, penandaan hubungan peristiwa, contohnya itu tentang, mengenai,
baik itu dan lain sebagainya. Nomor yang ke-8, penandaan hubungan milik, yaitu dari. Kemudian selanjutnya, kata konjungsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konjungsi koordinatif. Kata konjungsi koordinatif yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat tunggal yang setara atau kalimat majemuk. Kata konjungsi koordinatif meliputi dan, serta, atau, tetapi, padahal, melainkan, dan sedangkan. Kemudian kata konjungsi yang satunya lagi yaitu kata konjungsi korelatif. Kata konjungsi korelatif adalah kata hubung yang berkorelasi dengan kata yang menjadi pasangannya sehingga sifatnya diometik. Kata konjungsi korelatif dalam bahasa Indonesia meliputi antara, dan, baik, maupun, bukan hanya, melainkan juga. Oke, baik, contoh konjungsi korelatif lainnya bisa kalian lihat di PPT di sebelah saya, karena itu sangat panjang. Oke, yang ketiga ada kata konjungsi subordinatif. Kata konjungsi subordinatif adalah kata yang menghubungkan dua atau lebih kalimat tunggal yang tidak setara. Beberapa contoh kalimat konjungsi subordinatif antara lain agar, untuk, supaya, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat yaitu konjungsi antar kalimat menurut Alwi dan kawan-kawan tahun 2003. Di mana konjungsi antar kalimat adalah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan gagasan pada kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi ini selalu diletakkan di awal kalimat. Contoh dari konjungsi ini yaitu akan tetapi, bahkan, biarpun, demikian, biarpun begitu, dengan demikian, lagi pula, maka, itu, meskipun begitu, meskipun demikian, namun, oleh, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di PowerPoint yang ada di sebelah saya. Kriteria pilihan kata diksi agar dapat mengungkapkan gagasan, pendapat, pikiran atau pengalaman secara tepat dalam berbahasa lisan baik maupun tulisan. Pemakaian bahasa hendaknya dapat memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria di dalam pemilihan kata. Kriteria terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, kecematan. Kecematan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Agar dapat memilih kata secara cermat, pemakaian bahasa dituntut untuk mampu memahami ekonomi bahasa. Ekonomi bahasa adalah kehematan dalam penggunaan unsur-unsur berbahasa. Yang ketiga, keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmil Afran. MPM saya 2191101020. Di sini saya akan membacakan klarifikasi data berdasarkan diksi. Menurut CER tahun 1994 banding 60 membagi makna menjadi 5, yaitu yang pertama adalah makna leksikal. Makna leksikal adalah kata secara lepas tanpa kata lain di dalam struktur bahasa, seperti frasa, klausa, kalimat. Makna leksikal bisa juga disebut sebagai makna dasar atau kata dasar. Dan yang kedua adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat proses gramatika, seperti penghimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Dan yang ketiga adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Sedangkan makna konotatif adalah
suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif, dan sering juga makna konotatif disebut sebagai makna konseptual. Dan yang keempat adalah makna kata umum dan makna kata khusus. Makna kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas, sedangkan makna kata khusus adalah makna yang acuannya lebih sempit atau khusus. Dan contoh kata yang bermakna umum adalah bunga. Kata bunga juga memiliki acuan yang lebih luas daripada mawar. Bunga bukan hanya mawar, melainkan juga ros, melati, dahlia, anggrek, dan cempaka. Sebaliknya juga, melati pasti jenis bunga. Anggrek juga tergolong bunga, dahlia juga merupakan sejenis bunga. Kata bunga yang memiliki acuan lebih luas di kata umum adalah bunga dahlia, cempaka, melati, dan ros yang memiliki acuan yang lebih sempit atau khusus dan bisa disebut kata khusus. Yang kelima adalah makna kata kontrak dan makna kata abstrak. Kata kontrak adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap panca indera seperti meja, rumah, mobil, air, cantik, wangi, dan suara. Jika acuan sebuah kata tidak mudah diserap panca indera, kata itu disebut kata abstrak, seperti ide, gagasan, kesibukan, keinginan, angan-angan, kehendak, dan perdamaian. Abstrak juga digunakan untuk mengungkap gagasan rumit. Kata abstrak dapat mampu membedakan secara halus gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Akan tetapi, jika kata abstrak tidak terlalu diobrol atau terlalu dihambur-hamburkan dalam suatu karangan itu dapat menjadi samar dan tidak cermat. Dan adapun berikut berdasarkan pilihan kata lain seperti sinonim, antonim, polisme, hiponim, hipernim, homonim, homofin, homograf, sinestisia, peyorasi, ameliorasi, spesialisasi atau menyempit, generalisasi atau meluas. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Dan kami akan membatasi pertanyaannya satu kelompok satu pertanyaan. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dalam ucapan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.